amalan yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Amalan yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil bahwasanya orang yang meninggal dunia mendapatkan manfaat yang ia lakukan saat masih hidup. Jadi ada kalanya orang yang meninggal dunia itu mendapatkan manfaat atas apa yang sudah dikerjakan saat masih hidup secara terus-menerus masih mengalir. Inilah yang disebut dengan pahala jariyah. Demikian pula orang yang meninggal dunia juga bisa mendapatkan manfaat atas apa yang dikerjakan oleh orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga di dalam hal ini kesimpulannya ada dua yang akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Untuk yang pertama, amal yang dulu dikerjakan oleh mayit. Yang kedua, doa kaum muslimin dan istighfar kaum muslimin untuknya. Demikian pula sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Demikian pula haji dan juga amal-amal yang lain seperti infak fi sabilillah dan seterusnya. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama menjelaskan bahwa pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana sebagian ulama bermadzhab Hanafi menyebutkan bahwa pahala infak akan sampai. Kemudian para ulama berbeda pendapat kalau itu terkait amal badani. Jadi amal itu ada amal maliyah, ada amal badaniyah. Kalau untuk amal maliyah itu dalilnya banyak. Tapi untuk amal badaniyah itu para ulama berbeda pendapat. Kalau amal maliyah itu amal menggunakan harta, contoh sedekah, infak, maka dalam masalah ini dalilnya jelas. Dalilnya jelas bahwasanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ada banyak hadis yang nanti disebutkan di dalam kitab ini. Tetapi untuk amal badaniyah, itu ulama beda pendapat. Contohnya adalah pahala sholat, diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, atau pahala puasa, atau pahala membaca Quran, atau pahala zikir misalnya, maka ini diperselisihkan oleh kalangan para ulama. Tetapi kalau untuk sedekah, maka sedekah ini pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia dan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dalil-dalil yang membicarakan tentang sedekah untuk orang yang meninggal dunia itu banyak sekali. Dan jawaban Rasul atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang amal yang akan sampai pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah sedekah. Contohnya adalah pertanyaan sahabat, afatasaddaqtu anha, apakah jika aku bersedekah atas namanya maka baginya mendapat pahala, falaha ajrun, maka jawaban Nabi na'am, ya.
Demikian pula penanya-penanya yang lain dari kalangan para sahabat dalam hadis-hadis yang lain, jawaban Nabi sama, na'am, ya, akan sampai kalau sedekah. Tetapi ketika pahala sholat dikirimkan, lah ini ulama beda pendapat. Atau pahala membaca Al-Quran, ini ulama beda pendapat. Pahala zikir, ulama beda pendapat. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang mengamalkan suatu kebaikan yang sifatnya badani, yang sifatnya mengikat pada orang yang melakukan, apalagi terkait masalah kewajiban, maka inilah yang kemudian menimbulkan pandangan para ulama berbeda. Bisakah kita sholat diniatkan untuk orang lain, atau kita membaca Al-Quran diniatkan untuk orang lain? Nah, di sini pandangannya berbeda, karena memang tidak ada hadis yang sharih, yang tegas, yang menjelaskan bab tersebut sampai atau tidak. Sehingga dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Para ulama di dalam mazhab Hambali menyebutkan bahwasanya sampainya pahala amal badani. Contohnya misalnya tadi membaca Al-Quran, menurut ulama mazhab Hambali itu hukumnya sampai. Demikian pula pandangan sebagian ulama mazhab Hanafi. Karena memang di dalam bab ini ulama berbeda-beda. Demikian pula terkait dengan sholat. Ini juga ulama berbeda-beda. Tetapi jika ada orang yang kemudian berkata tentang amal yang dia kerjakan, contohnya adalah membaca ayat kursi sebanyak 3 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Allahumma ya Allah inna fadlahu li ahlil maqabir, sesungguhnya keutamaannya untuk penghuni kubur. Wal masyhur, dan yang masyhur di dalam madhab Syafi'i dan di dalam pandangan Imam Malik, anna dzalika la yasil, bahwasanya itu tidak akan sampai. Jadi kalau di dalam mazhab Hambali dan sebagian mazhab Hanafi disebutkan sampai. Tetapi kalau yang masyhur dari pandangan ulama mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, ini tidak sampai. Sehingga memang ada yang berpendapat sampai, ada yang berpendapat tidak sampai. Maka kalau dalam pandangan ulama mazhab Hambali tadi sampai, baca Al-Quran, setelah itu berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya misalnya, ya Allah ampunilah dosa leluhur kami misalnya, setelah membaca Al-Quran atau amal-amal yang lainnya. Sebagaimana di sini dicontohkan inna fadlahu li ahlil maqabir, keutamaannya untuk penghuni kubur. Tetapi memang yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik bahwasanya ini tidak sampai.